Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sri Ate Aranda Junior dari Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas individu 1, agenda 3 di hari ketiga. Sebelumnya, saya akan menjelaskan secara singkat profil dari unit kerja saya, yaitu Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung. Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung adalah salah satu unit pelaksana teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum. Balai Wilayah Sungai ini bertanggung jawab atas pengelolaan pemeliharaan wilayah sungai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung merupakan balai wilayah sungai tipe A berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang pada awalnya hanya terdiri dari pejabat struktural saja, antara lain Subbagian Umum dan Tata Usaha, Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air, Seksi Pelaksanaan, dan Seksi Operasi dan Pemeliharaan, yang kemudian pada Januari tahun 2021 melalui surat keputusan Dirjen SDA terbentuklah satuan kerja di Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung. Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung sendiri mempunyai tugas dan fungsinya tersendiri. Tugas dari Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung adalah melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi penyusunan program, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku, serta pengelolaan drainase utama perkotaan. Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana yang dimaksud di atas, Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung menyelenggarakan beberapa fungsi. Beberapa fungsi diantaranya yaitu penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai. Kemudian, penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai. Kemudian ada pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan atau penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air. Penyusunan studi kelayakan dan perencanaan teknis, desain dan pengembangan sumber daya air. Dalam unit kerja Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung, saya berlaku sebagai CPNS Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2024 yang diproyeksikan akan menjadi seorang PNS dengan jabatan fungsional pengelola sumber daya air ahli pertama. Pengelola sumber daya air ahli pertama sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 79 Tahun 2021 adalah aparatur sipil negara dengan jenjang karir keahlian yang bertanggung jawab melaksanakan tugas terkait pengelolaan sumber daya air, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, konservasi air, pendayagunaan air, serta pengendalian daya rusak air. Pengelola sumber daya air ahli pertama merupakan jenjang karir terendah dalam kategori keahlian dari jabatan fungsional pengelola sumber daya air, yang kemudian berlanjut ke jenjang ahli muda, ahli madya, dan yang terakhir ada ahli utama. Tugas seorang pengelola sumber daya air ahli pertama yaitu ada perencana, yaitu menyusun program teknis bidang sumber daya air, pola pengelolaan, dan rencana pengelolaan sumber daya air. Yaitu yang kedua ada pelaksanaan, yaitu melaksanakan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air termasuk sungai, danau, bendungan, irigasi, rawa, drainase perkotaan, dan air tanah. Lalu kemudian ada pemantauan, yaitu melakukan pemantauan dan pengawasan sumber daya air serta evaluasi penyelenggaraan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air. Refleksi diri saya terhadap penerapan Smart ASN di unit kerja saya, yaitu literasi digital, yang mana kita tahu literasi digital sangat penting untuk diterapkan di lingkungan pekerjaan, terutama di unit kerja saya.
Penerapan literasi digital ini juga membuka peluang untuk meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pengambilan keputusan berbasis data, serta memastikan setiap langkah administratif dilakukan dengan akuntabilitas yang lebih tinggi. Selain itu, penguatan literasi digital di unit kerja juga mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih modern, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui penerapan nilai Smart ASN, kami berkomitmen untuk terus berinovasi, adaptif, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.